Bab 2111, Bab 2107 Kebahagiaan. Rumah sakit Seoul. Zhao Yu dan Li Zhenzu berdiri di depan kaca besar satu sisi, memandang ke arah sebuah bangsal di sisi lain kaca. Di luar dugaan, rumah sakit itu juga memiliki desain ruangan yang mirip dengan ruang pemantauan. Zhao Yu berdiri di sebelahnya dan dapat melihat dengan jelas setiap gerakan Matsumoto Yosuke di bangsal. Saat ini, Masayoshi Matsumoto sedang diperiksa oleh dokter. Senyum misterius di wajahnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, dia tampak ramah dan baik hati. Jika bukan karena borgol di tangannya, tak seorang pun akan menyangka bahwa dia adalah pembunuh bermata hitam yang terkenal itu. Kondisinya sudah benar-benar stabil, kata Li Zhenzu kepada Zhao Yu di depan kaca satu sisi. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menceritakan semua detail tentang kasus pupil hitam itu kepadaku. Baik itu 45 tahun yang lalu atau sekarang. Zhao Yu mengangguk, tetapi matanya tertuju pada sisi lain kaca. Aku benar-benar tidak tahu, kata Li Zhenzu dengan penasaran. Apa yang kau katakan padanya saat kau masuk ke bangsal terakhir kali? Dia sekarang berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Dia mengatakan bahwa dia menyadari tindakannya telah menyebabkan kemalangan yang lebih besar bagi orang lain. Oleh karena itu, dia sangat ingin berkomunikasi dan membujuk mereka yang telah diberi pupil mata hitam olehnya, membujuk mereka untuk meninggalkan gagasan balas dendam. Oh, begitu, Zhao Yu mengangguk lagi. Dia memang sudah mengkhawatirkan hal ini sebelumnya. Karena orang-orang yang matanya lebam akibat ulah Matsumoto Yoyo semuanya menyimpan kebencian yang mendalam, Zhao Yu khawatir meskipun polisi telah menghentikan orang-orang bermata lebam dari melakukan pembunuhan, mereka tetap akan melakukan balas dendam lainnya. Lagi pula, orang-orang ini hanya berencana untuk membunuh dan belum benar-benar melaksanakannya, jadi polisi tidak bisa menghentikan mereka sepenuhnya. Mungkin mereka hanya akan bisa melupakan hal itu jika menyadari bahwa keinginan balas dendam mereka telah dipicu oleh Masayoshi Matsumoto. Saat itu, di ruang perawatan, dokter telah selesai memeriksa Matsumoto Yosuke. Seorang psikolog datang menghampiri Matsumoto Yosuke dan menyapanya dengan hangat. Bagaimana kabar Anda, Nona Matsumoto? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Psikolog itu menyapanya dengan gembira. Anda terlihat baik-baik saja. Halo, kata Matsumoto sopan meskipun dia sedang berbaring di tempat tidur. Aku merasa sangat baik. Maaf membuatmu khawatir. Haha, psikolog itu tertawa dan berkata, bagus, bagus. Kami sudah menghubungi pihak Jepang dan akan melakukan panggilan video dengan mereka siang ini. Apakah tidak apa-apa? Tentu, Matsumoto Yushi mengangguk. Lalu, apakah kamu perlu mempersiapkannya terlebih dahulu? Psikolog itu mencoba membujuknya. Kenapa kamu tidak menganggapku sebagai saudaramu dan kita berlatih bersama? Aku mengerti maksudmu, kata Matsumoto meminta maaf, aku telah merepotkanmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku telah memperbesar kebencian mereka dan membutakan kebaikan mereka, kata Matsumoto Hiroshi dengan sedih. Aku menyadari bahwa apa yang telah kulakukan itu buruk dan memalukan. Aku ingin menggunakan kebencian mereka untuk menyelesaikan keresahan di hatiku. Gagasan ini sendiri salah, katanya. Saat dia mengatakan ini, air mata tanpa sadar mengalir dari sudut matanya. Sebenarnya, ada banyak hal indah di dunia ini, tetapi kita telah mengabaikannya sepenuhnya karena kebencian kita. Aku telah menyia-nyiakan masa mudaku. Aku tidak senang dengan itu. Itulah mengapa aku menghasut dan membujuk mereka yang diliputi kebencian. Aku salah, aku benar-benar salah. Seandainya aku punya kesempatan lain, Matsumoto menghela napas, aku pasti akan seperti para pendeta dan anggota persaudaraan, membantu mereka menyelesaikan kebencian dan kesedihan mereka. Hidup manusia begitu singkat, kata Matsumoto. Mengapa kita harus hidup begitu penuh penderitaan? Sekalipun hanya momen kebahagiaan yang singkat, kita harus menggenggamnya erat-erat dan menghargainya. Bagus sekali. Jarang sekali Anda memiliki pemahaman seperti ini secepat ini, puji psikolog itu. Seandainya aku tidak melihat saudaraku yang mulia, aku takut aku tidak akan pernah mengerti. Pada saat ini, Matsumoto Yushi sedang mengenang masa lalu,
dan berkata dengan wajah penuh kebahagiaan, "Dialah yang membuatku melepaskan kebencianku, dan membuatku memahami akar kesedihan hidupku di saat-saat terakhir hidupku. Tidak hanya aku melukai diriku sendiri, keluargaku, dan orang-orang yang kusayangi, tetapi aku juga menyebabkan kematian begitu banyak orang yang tidak ada hubungannya denganku." "Kau," ekspresi psikolog itu sedikit berubah dan dia mengulangi, "apakah kau melihat roh Pantian? Di mana, di mana, di mana dia?" Mendengar kata-kata psikolog itu, Matsumoto tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan menyenandungkan sebuah lagu Jepang. Zhao Yu merasa melodi lagu itu familiar, tetapi dia tidak tahu arti liriknya. Dia harus menggunakan penerjemah simultan untuk memahaminya. "Jika ini mimpi, maka bangunlah. Ah, suatu hari nanti aku akan bangun. Sekalipun sebagian orang mengatakan lebih baik tidak melakukannya, tetapi sebelum aku terbangun dari mimpi ini, aku ingin menyebut apa yang kulihat sebagai kebahagiaan." Kebahagiaan? Mendengar lirik yang familiar, Li Zhenzu ikut bersenandung, lalu bertanya kepada Zhao Yu, "Aku mengerti. Sepertinya Matsumoto Yushi pasti bermimpi tentang kemuliaan Pangtian, kan? Aku benar-benar takut tadi." Li Zhenzu menghela napas lega dan berkata, "Jika Pantian Guiki masih hidup, aku tidak bisa membayangkan." Hehe, Zhao Yu ikut tertawa dan berpikir dalam hati, di dunia ini, kurasa hanya aku yang tahu dari mana aura Pangtian yang dilihat Matsumoto Yushi berasal. Zhao Yu juga tidak menyangka bahwa inspirasi mendadaknya, yaitu menggunakan Pantian Guiki untuk mengetahui pengakuan Masahiro Matsumoto, justru akan memicu pencerahan Masahiro Matsumoto. "Bukan hanya orang-orang Jepang itu," lanjut Li Zhenzu, "saya juga berharap Matsumoto Yushi dapat membujuk Yu Wanjin dan Cui Dongshan. Lagi pula, mereka semua dihasut oleh Matsumoto Yushi. Selain itu, mereka hanyalah kaki tangan dan tidak benar-benar membunuh siapapun." "Jadi," kata Li Zhenzu dengan harapan yang sama di matanya, "saya berharap dapat membantu mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan mendapat kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan di pengadilan." Sebenarnya, Matsumoto benar. Li Zhenzu cemberut dan menghela napas. "Hidup ini benar-benar singkat. Kita harus meraih hal terpenting dalam waktu singkat." "Baiklah." Zhao Yu mengangguk, lalu bercanda, "Nona Zhenzu pasti mendapat pencerahan dan akhirnya memutuskan untuk mencari pacar, kan? Sepertinya aku harus kembali ke Korea untuk menghadiri pernikahanmu sebelum tahun baru." "Baiklah." Li Zhenzu cemberut dan bercanda dengan Zhao Yu, "Kamu kaya sekali, jadi kamu tidak boleh pelit. Hadiah kami sangat mewah." "Tidak masalah, aku hanya membalas budi." Zhao Yu tertawa, "Lagi pula aku akan segera menikah, jadi kamu bisa kembali saat waktunya tiba." Hahaha, Li Zhenzu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar. Namun, meskipun Zhao Yu bersikap jahat, kata-kata Matsumoto Yumo telah menyentuhnya dalam-dalam. Hidup ini singkat, dan kebahagiaan sulit didapatkan. Sudah saatnya dia memikirkan kebahagiaannya sendiri. Bab 2112, Bab 2108 Perjalanan yang aman. Setelah 3 hari berikutnya, ketiga negara tempat kasus Black Pupil terjadi, setelah perencanaan dan pengaturan yang cermat, mengadakan konferensi pers secara bersamaan untuk mengumumkan detail kasus Black Pupil kepada publik dan media, serta beberapa informasi lainnya. Karena pengaruh kasus murid berkulit hitam yang sudah mengakar kuat, sejak awal kasus ini sudah menarik perhatian berbagai media, dan telah lama tersebar di kalangan publik. Setelah konferensi pers resmi akhirnya mengkonfirmasi kasus tersebut, hal itu tentu saja menimbulkan sensasi, dan bahkan banyak media barat ikut terlibat. Untungnya, polisi berhasil menangkap pembunuhnya tepat waktu dan mengungkap kebenarannya. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menjelaskannya kepada publik. Sesuai dengan rencana yang telah mereka diskusikan sebelumnya, ketika polisi mengumumkan kasus mata lebam, mereka juga bekerja sama dengan banyak media besar untuk melakukan publisitas positif yang sesuai. Sambil menyiarkan pengakuan Matsumoto Yushi, mereka juga melakukan analisis mendalam tentang masalah tersebut dan memberikan arahan yang tepat. Kekerasan tidak dapat menghentikan kekerasan, dan luka memar bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi ketidakpedulian hati manusia. Untuk menghilangkan ketidakpedulian dan kekerasan,
semua orang perlu bekerja sama. Hari ini, Zhao Yu tidak hanya menghadiri konferensi pers di Seoul, tetapi dia juga diwawancarai sambil duduk di barisan depan. Untungnya, Li Zhenzu sangat teliti dan telah menyiapkan draft serta terjemahan untuk Zhao Yu sebelumnya. Konferensi pers berjalan dengan sangat lancar. Setelah konferensi pers berakhir, kunjungan Zhao Yu ke Korea pun resmi berakhir. Setelah pertemuan, Zhao Yu berjabat tangan dengan para pemimpin Korea dan berfoto bersama mereka. Kemudian, Li Zhenzu secara pribadi mengantarnya keluar dari kantor polisi. Berdiri di pintu masuk kantor polisi, Li Zhenzu mengulurkan tangan kanannya dan menjabat tangan Zhao Yu. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Yu dan Li Zhenzu telah bekerja sama dalam serangan teroris sebelumnya, kasus mata lebam, dan kasus brankas Siwei. Setelah sekian lama saling berhubungan dan melewati beberapa cobaan hidup dan mati, keduanya telah menjalin persahabatan yang mendalam. Zhao Yu merasa bahwa Li Zhenzu benar-benar seorang rekan yang dapat diandalkan. Dia cakap dan setia, jarang sekali menemukan teman seperti dia. Oleh karena itu, setelah berjabat tangan, keduanya berpelukan. Ingat janji kita, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Mari kita lihat siapa yang minum duluan. Hehe. Hehe. Li Zhenzu tertawa dan menepuk bahu Zhao Yu. Detektif Zhao, ingat untuk memberitahuku terlebih dahulu jika kau datang ke Korea di masa mendatang. Setidaknya kau harus mentraktir mereka barbeque. Tentu saja, Zhao Yu tertawa. Saya juga berharap Nona Zhenzu berkesempatan datang ke negara kami. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik dan membuat Anda merasakan antusiasme kami. Baiklah, Li Zhenzu mengangguk. Saat waktunya tiba, aku akan memakan semua makanan yang kutraktir kamu di Korea, hehehe. Baiklah, kau tidak perlu mengantarku. Zhao Yu menunjuk ke tempat parkir. Orang-orangku akan datang menjemputku. Aku tidak perlu merepotkanmu. Ngomong-ngomong, Li Zhenzu dengan cepat membuka ranselnya dan mengeluarkan beberapa buku. Buku-buku ini dikirimkan kepadaku oleh Masako Yangshan beberapa hari yang lalu, dan dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Zhao Yu melihat-lihat dan menyadari bahwa semua buku itu berbahasa Jepang. Namun, bahasa Jepang dan Tiongkok memiliki banyak kesamaan. Zhao Yu dapat langsung menyimpulkan bahwa semua buku ini berkaitan dengan mata hitam. Buku-buku ini, kata Li Zhenzu, semuanya ditandatangani oleh Tani Soichiro. Masako memberikannya khusus untukmu. Dia juga mengatakan bahwa setelah tindak lanjut kasus murid berkulit hitam selesai, dia mungkin akan menemui Anda untuk membicarakan kerjasama. Cek-cek. Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Gadis kecil ini masih memikirkan kasus-kasusku. Sebenarnya, kata Li Zhenzu penuh makna, sama seperti kasus pupil hitam, banyak kejahatan yang bisa memberi inspirasi kepada orang-orang. Menurut saya, ada baiknya membiarkan orang-orang yang hidup sehat memahami sisi gelap dunia dan dengan demikian mengambil langkah-langkah pencegahan. Itu benar, kata Zhao Yu terus terang. Melalui kasus pupil hitam itu, saya juga memahami banyak prinsip. Dulu, saya hanya berpikir bahwa dengan mengumumkan kasus-kasus yang telah saya selesaikan, beberapa orang akan mengikuti contoh saya. Namun, saya mengabaikan fakta bahwa beberapa kejahatan juga memiliki efek peringatan yang mendalam. Jadi, Zhao Yu mengangguk sedikit. Saat aku kembali, aku akan mencari ahli di bidang ini dan mencoba memanfaatkan pedang bermata dua ini dengan sebaik-baiknya. Li Zhenzu mengangguk dengan tegas. Untuk mengurangi angka kejahatan, kamu harus berkontribusi. Lalu, Zhao Yu mundur 2 langkah dan melambaikan tangan kepada Li Zhenzu. Sampai jumpa lagi, Nona Zhenzu. Katanya. Kita akan bertemu lagi. Li Zhenzu juga melambaikan tangan kepada Zhao Yu. Semoga perjalananmu aman. Begitu saja, Zhao Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Li Zhenzu, lalu berbalik dan meninggalkan kantor polisi Seoul. Begitu sampai di pinggir jalan, Ding Lan menghentikan sebuah mobil modern di depannya. Setelah Zhao Yu masuk ke dalam mobil, dia mendapati bahwa ayah mertuanya, Miao Kun, juga berada di dalam mobil, tetapi Li Jing dan Xiao Hang tidak terlihat dimanapun. Ada apa? Apakah kau akan pulang bersamaku? Tanya Zhao Yu pada Miao Kun. Bisakah aku kembali?
Wajah Miao Kun berubah muram. Kita belum menemukan orang tua itu. Zhao Yu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Dia sudah seperti burung yang terkejut hanya karena bunyi busur panah. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Lupakan saja jika kau tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin kau melupakannya? Miao Kun menggelengkan kepalanya. Dia membawa si Mena bersamanya. Informasi si Wei mungkin jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Jangan khawatir, kata Zhao Yu, kau SUFU tidak menemukan apapun. Ruang bawah tanah si Wei telah menjadi misteri yang belum terpecahkan. Zhao Yu, kata Miao Kun dengan serius, kau seorang detektif. Aku akan berbicara dengan atasan, dan tidak, aku serahkan tugas sulit ini padamu. Karena kamu sudah menemukan emas yang dulu sangat sulit ditemukan, seharusnya tidak sulit untuk menemukan brankas si Wei, kan? Lagi pula, kamu juga bertanggung jawab untuk membiarkan Sufu-mu pergi. Sialan kau, Zhao Yu ingat bahwa Miao Kun adalah ayah mertuanya, jadi dia berhenti memarahi Miao Kun dan bertanya, kenapa kau tidak bertukar tempat denganku? Coba lihat apakah kau masih bisa menangkap Sufu-mu dalam situasi itu. Berbicara sambil berdiri itu sangat mudah. Ya, Ayah Baptis, Ding Lan, yang sedang mengemudi, membela Zhao Yu. Sungguh keajaiban bahwa saudara iparku selamat. Kurasa kakak ipar benar. Kita tidak perlu mengkhawatirkanmu, SUFU. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa menemukan brankas si Wei. Kau membuatnya terdengar begitu mudah, balas Miao Kun. Aku tidak khawatir apakah dia bisa menemukan brankas itu, tapi aku khawatir AS akan menangkapnya sebelum kita. Zhao Yu terdengar meremehkan. Lalu kenapa kalau aku menangkapnya? Kalau mereka tidak bisa menemukan brankasnya, bukankah mereka tetap tidak akan bisa menemukannya? Ayah mertua, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa seorang pria sejati mencintai uang dan menerimanya dengan cara yang benar. Kita tidak perlu menyimpannya. Sekalipun aku menemukannya, paling-paling aku hanya akan mendapatkan kekayaan. Pertama, ada si Wei, si Pirang, dan sekarang ada Yusufu. Mereka semua hancur karena obsesi mereka sendiri, jadi kau seharusnya lebih optimis. Zhao Yu menasihati, lakukan apa yang seharusnya kau lakukan, itu lebih baik daripada apapun. Dasar bocah. Kau hanya tahu cara menggunakan prinsip-prinsip dunia bela diri untuk berbicara. Bagaimana kau bisa tahu tentang perubahan tak terduga dalam situasi internasional? Dalam permainan antar negara besar, mereka sering kalah karena sepotong informasi kecil. Seperti kata pepatah, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Siapa yang mau bicara soal moralitas denganmu? Justru karena kita tidak tahu informasi macam apa yang ada di perbendaharaan si Wei, kita jadi semakin ingin mengetahuinya. Jika tidak berguna, lalu apa masalahnya jika kita membakarnya? Tapi, jika itu berguna dan digunakan oleh penjahat, itu akan menjadi masalah besar. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku takut padamu, mengerti? Yah, kata Zhao Yu. Aku lelah tinggal di Korea. Bagaimana kalau begini, aku pulang dan beristirahat, dan kalian lanjutkan pencarian petunjuk. Setelah selesai beristirahat, aku akan kembali dan membantumu menemukan harta karun si Wei. Itu tidak masalah, kan? Begitu baru benar. Miao Kun membelalakan matanya dan berkata, tapi kau tidak bisa beristirahat terlalu lama. Kau harus kembali secepat mungkin dan membantuku menemukan brankas si Wei sesegera mungkin. Bab 2113, Bab 2108 Pahlawan Sejati. Di atas awan tebal, pesawat itu terbang dengan stabil. Zhao Yu, yang sedang duduk di dekat jendela, memandang keluar. Ia melihat awan-awan melayang dan bayangan-bayangan berterbangan. Pemandangan yang indah. Pada saat itu, Zhao Yu mendengar sebuah suara di telinganya. Moralitas dunia tinju sudah tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun di sekitarku yang bisa kupercaya. Dia menoleh dan melihat bahwa film yang diputar di pesawat adalah versi lama dari Warna Sejati Seorang Pahlawan. Film itu berbahasa Mandarin, tetapi ada teks terjemahan Korea di layar. Di sebelahnya, mata anak baptisnya, Li Jie, terbelalak lebar. Ia benar-benar terpesona oleh pemandangan itu.
Anak ini, Zhao Yu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah pria itu mengerti apa yang dia katakan, tetapi dia merasa tertarik. Aku adalah Tuhan, dan Tuhan juga manusia. Mereka yang dapat mengendalikan takdir mereka sendiri adalah para dewa. Mendengarkan dialog-dialog dominan para brony di film itu, pikiran Zhao Yu kembali teringat perjalanannya ke Korea. Kali ini berbeda dari perjalanan luar negerinya sebelumnya. Ia tidak hanya berpartisipasi dalam misi agen khusus, tetapi juga memecahkan beberapa kasus, mulai dari kasus tangan hilang palsu pertama, hingga serangan teroris kemudian, ruang rahasia bawah tanah, kasus bola baja, pembunuhan presiden, kasus mata lebam, harta karun Si Wei, dan sebagainya. Dalam waktu singkat itu, Zhao Yu merasa seperti sedang menaiki roller coaster, lebih seru dari sebelumnya. Sejak awal heksagram kun ganda, dia tidak berhenti sejenak pun. Dia seperti robot yang sepenuhnya siap dan berada dalam kondisi kerja intensif setiap hari. Namun, setelah perjalanan ke Korea ini, dia telah banyak belajar dan menjadi lebih dewasa. Terutama melalui Si Wei, Londi, dan Yusufu, dia memahami prinsip, cukup sudah. Si Wei melakukannya demi berlian, Londi demi balas dendam, dan Yusufu demi informasi. Ketiganya memiliki kekayaan yang bisa menyaingi kekayaan sebuah negara, tetapi karena obsesi mereka sendiri, tak satu pun dari mereka berakhir dengan baik. Jadi, ini juga mengingatkan Zhao Yu untuk selalu berpikir jernih. Dia tidak boleh mengabaikan hal-hal terpenting karena obsesinya. Selain itu, melalui penyelesaian kasus mata lebam, dia juga memahami kebenaran yang lebih dalam. Menangani kejahatan bukan hanya tentang menangkap pembunuhnya. Mereka juga harus mempertimbangkan sifat kasus tersebut dan menemukan cara yang masuk akal untuk menanganinya. Ambil saja contoh Masamoto Yosuke, menghukum si pembunuh belum tentu solusi terbaik. Jika bukan karena Zhao Yu yang berpura-pura menjadi otakumi untuk mereformasi si pembunuh, mereka tidak akan mampu mencegah lebih banyak kasus mata lebam terjadi tepat waktu. Selain itu, terkait masalah penulisan buku, Zhao Yu sebelumnya agak keberatan, karena ia berpikir bahwa menulis kasus itu ke dalam buku akan menyakiti keluarga korban. Namun, situasinya berbeda sekarang. Jika dia bisa memulai penulisan biografi dan membantu lebih banyak orang menghindari kejahatan, itu mungkin bukan pilihan yang buruk. Zhao Yu meletakkan tangannya di belakang kepala dan berbaring di sofa di kabin kelas 1. Dalam benaknya, dia masih mengingat berbagai orang yang telah dia hubungi sejak datang ke Korea. Lee Zhenzu, Park Hyun Ho, Lee Bencheng, Kwon Youdong, Su Meina, Kiyu Minze, Kapten Ju, Yu Wanjin, Cui Dongshan. Tentu saja, ada juga Londi, Yusufu, Jiang Kui, Melaura, Simone, Matsumoto Yuya, Masako Yangshan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, jika dia tidak menghitung dengan teliti, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dalam perjalanan singkat ke Korea, dia telah berurusan dengan begitu banyak orang. Ada petugas polisi, agen khusus, pembunuh, dan bahkan tokoh-tokoh penting internasional. Aku peringatkan, jangan arahkan pistolmu ke kepalaku. Saat itu, film telah mencapai klimaksnya. Lee Jie sangat asyik menonton film, terutama saat adegan baku tembak dimulai. Dia bahkan meniru gaya menembak para brony dan memberi isyarat dengan tangan dan kakinya. Dia bahkan menggumamkan beberapa bahasa Eropa Timur yang tidak dia mengerti. Ini, Zhao Yu menatap Lee Jie dengan linglung dan bertanya-tanya apakah Lee Jie akan menjadi agen rahasia yang hebat seperti ayah kandungnya di masa depan. Anak ini, untungnya, ayah mertuanya, Miao Kun, sudah mengatur semuanya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana merawat anak itu. Ia bertanya-tanya bagaimana reaksi Miao Ying saat melihat Lee Jie. Sebelumnya, Zhao Yu sudah menjelaskan kepada Miao Ying, tetapi Miao Ying tidak banyak bicara. Selama dia bukan anak kandung Zhao Yu, tidak apa-apa. Kali ini, karena Miao Kun masih mencari Yusufu, dia, Ding Lan, Xiao Hang, dan yang lainnya tetap tinggal di Korea. Mereka tidak kembali bersama Zhao Yu. Namun, mereka tetap mengatur agar beberapa agen khusus menemani dan melindungi mereka. Semua agen khusus itu berada di dalam pesawat. Baiklah. Zhao Yu menghela napas lega.
Kasus pupil hitam di kota Jinghai telah ditutup, dan dia juga telah berbicara dengan Miao Kun. Jadi, setelah kembali ke Tiongkok, dia harus beristirahat dengan nyenyak. Semoga tidak akan ada kasus besar. Kebahagiaan sulit didapatkan. Aku harus menghargai saat-saat bahagiaku dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Nona Miao dan keluargaku. Sambil memikirkan hal ini, Zhao Yu memejamkan mata dan melihat sistem keajaiban di otaknya. Heksagram kun ganda membutuhkan waktu pendinginan selama 100 hari untuk pulih, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum itu. Namun, Zhao Yu tahu betul bahwa, sesuai dengan temperamen ayah mertuanya, dia tidak akan benar-benar membiarkannya beristirahat selama itu. Setelah dia kembali, bahkan jika tidak ada kasus besar di divisi kriminal, ayah mertuanya mungkin akan memanggilnya kembali ke dinas rahasia dan memintanya untuk melanjutkan pencarian harta karun si Wei. Departemen Keuangan, di mana kalian? Tina sudah meninggal, dan semua petunjuk telah hilang. Bahkan jika aku, Zhao Yu, pergi, aku mungkin tidak akan bisa menemukannya. Sebenarnya, ini berbeda dari emas dan harta karun di masa lalu. Zhao Yu selalu acuh tak acuh terhadap brankas si Wei. Meskipun dia tahu pasti ada sesuatu di brankas si Wei, dia tetap tidak bisa menaruh harapan. Mungkin, itu karena dia tidak lagi kekurangan uang. Atau mungkin, dia benar-benar mengikuti moral dunia tinju dan percaya bahwa seorang pria terhormat akan menerima uang dengan dao. Atau mungkin, dia merasa tidak nyaman melihat Anda, Su Fu, kehilangan akal sehat karena harta karun. Tentu saja, mungkin juga ada faktor-faktor seperti si Mena. Singkatnya, ia merasa bahwa harta karun si Wei mungkin lebih baik tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan dan meninggalkan kenangan bagi dunia. Namun, melalui analisis Miao Kun, dia sudah merasa bahwa informasi di brankas itu benar-benar dapat memengaruhi situasi internasional. Karena itu, dia harus segera meninggalkan gunung untuk mencari brankas si Wei. Jika memang demikian, maka dia harus bersiap-siap. Jika dia benar-benar pergi mencari harta karun, dia mungkin akan bertemu denganmu, SUFU, dan gengnya, atau bahkan orang-orang yang lebih hebat lagi. Aku ingin membuktikan diriku, bukan untuk membuktikan bahwa aku hebat. Aku memberitahu mereka bahwa aku harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dalam film itu, mengikuti teriakan Brony, Li Jie menamparkan sandaran kursinya dan berteriak, tarik kembali ucapanmu. Ah, dasar penjilat kolia, Het Ramabosa. Teriakan pemuda itu menarik perhatian penumpang lainnya. Zhao Yu menutupi wajahnya dengan canggung. Ia ingin mematikan film itu, tetapi takut pemuda itu akan marah, jadi ia tersenyum dan berkata, ambil saja kembali apa yang telah hilang, dan berhenti berbicara dalam bahasa asing, oke. Namun, pemuda itu sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Zhao Yu. Dia masih menari dengan gembira mengikuti irama film dan berbicara dalam bahasa Eropa. Bab 2114, Bab 2110 mengunjungi kembali tempat lama. Pukul 8 malam, suara Zhao Yu yang merdu terdengar dari restoran Feng cabang utama ayam hotpot 0317. Pada titik ini, semua orang mengira kasus mata hitam bisa ditutup. Kata Zhao Yu kepada anggota kelompok investigasi khusus, tetapi siapa sangka Miao Miao tiba-tiba menelepon saya dan memberitahu bahwa ada kasus mata hitam baru di Jinghai. Kemudian, ada kasus mata hitam lain di Kusu. Wah, tiba-tiba semuanya jadi berantakan. Ini benar-benar, Cui Lizu mengedipkan mata besarnya yang imut dan berkata, penuh dengan liku-liku. Siapa sangka bahwa ini belum berakhir setelah kita menangkap penjahatnya. Matsumoto memanfaatkan mentalitas pendendam orang-orang, kata Wu Xiumin penuh makna. Dia menjadikan si mata hitam sebagai benih dendam, yang berakar dan tumbuh di hati orang-orang itu. Untungnya, seru Zengke. Kau menemukan sisa murid berkulit hitam tepat waktu. Kalau tidak, masalah ini akan sangat sulit dikendalikan. Tepat sekali, kata Zhao Yu sambil menyantap sepotong ayam yang lezat. Untungnya, Matsumoto Yushi telah menemukan hati nuraninya, jadi dia memberitahuku keberadaan si penderita pupil hitam, yang menghentikan kasus pupil hitam itu agar tidak semakin parah. Sejujurnya, saya sudah menangani banyak kasus besar,
tetapi ini pertama kalinya saya menemui kasus seperti kasus pupil hitam. Sebenarnya, menurutku, Ran Tao menggaruk kepalanya dan berkata, kasus ini juga cukup menggugah pikiran. Orang-orang yang mengabaikan hidup mereka benar-benar menjijikkan. Jika orang-orang bersahabat, pembunuh bermata hitam ini tidak akan memprovokasi orang lain, kan? Ya, kata Zhang Peipei, jika Kuan Youdong memilih untuk menyelamatkan istri Yu Wanjin, meskipun istrinya pada akhirnya tidak selamat, kurasa dia tidak akan semarah ini, kan? Ya, tingkah laku Kuan Youdong lah yang membuat Yu Wanjin jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Itulah mengapa dia diprovokasi oleh Matsumoto Yoyo. Cui Lizu menjulurkan lidahnya. Menurutku tingkah laku Kuan Youdong bahkan lebih tercela daripada pengemudi yang tidak bertanggung jawab itu. Memang benar, tetapi, Zhao Yu menyimpulkan, kemalangan atau kebencian apapun tidak bisa menjadi alasan untuk membunuh. Memang ada ketidakadilan di dunia, tetapi hati manusia tidak mungkin menjadi tidak seimbang. Ya, bos benar. Dalam suasana gembira seperti ini, mari kita tidak membahas topik yang berat. Ayo, Ran Tao mengangkat gelasnya terlebih dahulu. Selamat datang kembali ke negara kita yang mulia, bos. Sekarang, Anda adalah detektif terkenal di dunia. Ya. Yang lain pun ikut mengangkat gelas dan merayakan bersama. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan menghabiskan bir di gelasnya. Kemudian dia menyadari bahwa pacarnya, Miao Ying, tidak mengangkat gelasnya, melainkan sedang mengurus anak baptisnya, Li Jie, sambil makan. Meong-meong, dia bukan anak berusia 2 atau 3 tahun lagi, kata Zhao Yu. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Saat itu, semua orang teringat bahwa ada seorang anak di meja. Cui Lizu dengan cepat berkata, bukankah seharusnya kita lebih menahan diri di depan anak itu? Bukankah tidak pantas membicarakan pembunuhan barusan? Tidak masalah, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Dia belum mengerti kita. Kakak, aku sudah lama tidak menjadi kakak. Ketika melihat semua orang menatapnya, Li Jie tiba-tiba mengucapkan kalimat dari warna asli seorang pahlawan. Pengucapan bahasa Mandarinnya tidak akurat, tetapi auranya sangat tepat, membuat semua orang tercengang. Ini adalah warna asli seorang pahlawan, hehe, Zhao Yu menjelaskan. Dia menontonnya di pesawat, dan anak ini benar-benar mengingat dialognya. Jenius. Zhao Yu, Miao Ying memarahi, bagaimana bisa kau membiarkan dia menonton film yang begitu penuh kekerasan? Sekalipun dia bukan anak berusia 2 atau 3 tahun, 5 atau 6 tahun tidak terlalu tua, kan? Ayam hotpotnya pedas sekali, seharusnya kau tidak membawa anak itu ke sini, dan, Miao Ying menunjuk ke restoran dan berkata, dan dia bahkan berlari sejauh ini. Hehehe, melihat Nona Miao menegurnya, Zhao Yu segera tersenyum meminta maaf. Aku sudah terlalu lama di luar negeri, jadi aku hanya ingin mencicipi ini. Di sana cuma ada kimchi atau masakan lain, aku sudah bosan sekali. Lagi pula, karena anak baptisku ada di sini, aku harus memberinya makanan otentik untuk dicicipi. Bagaimana menurutmu, nak? Zhao Yu menepuk kepala Li Jie dan bertanya, enak. Li Jie mengabaikan Zhao Yu, tetapi terus makan dengan lahap. Ketua tim Miao, Ran Tao dengan cepat menyetujui mewakili Zhao Yu. Kami memang datang dari Jinghai, dan kami tidak berbelok. Aku sangat merindukan perasaan ini. Aneh sekali. Aku sudah makan ayam hotpot di banyak restoran, tapi belum pernah makan di restoran ini, hehe. Dia menunjuk ke pilar di kejauhan dan berkata, dulu, bos bertemu mertuanya di sini dan memukulinya. Tiba-tiba menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah, wajah Ran Tao berubah pucat. Ia segera menutup mulutnya dan memakan ayamnya. Tao, kau sengaja melakukannya, kan? Zhao Yu menatap Ran Tao dengan tajam. Oh, Miao Ying tersenyum. Jadi, disinilah kalian pertama kali bertemu. Sayang sekali aku tidak sempat melihat pertunjukan yang begitu indah. Zhao Yu, jangan bilang kau di sini bukan untuk memenangkan chicken dinner, tapi untuk mengunjungi kembali tempat ini dan mengenang kembali prestasi besar mengalahkan ayah mertuamu. Itu, Zhao Yu tersenyum dan menjelaskan dengan canggung. Bukankah sudah kujelaskan padamu? Saat itu,
Karena kasus pembunuhan di pulau terpencil itu, aku kesal, jadi aku mudah marah. Setelah itu, aku sangat menyesalinya. Hehe, Miao Ying tiba-tiba tertawa dan berkata, ayahku bilang, saat itu dia sudah menaklukkanmu, tapi entah bagaimana kau memutar lenganmu, dan kemudian kau bersekongkol melawannya. Zhao Yu, kenapa kau tidak mendemonstrasikannya? Bagaimana kau bisa menekuk lenganmu tadi? Kemudian, Miao Ying mengulurkan tangannya dan menekan lengan Zhao Yu. Jangan, Zhao Yu dengan cepat, menunjukkan kelemahannya, kepada Nona Miao. Jangan biarkan aku melakukan demonstrasi. Aku sekarang seorang detektif gila. Jika aku tidak melakukan apapun, aku akan membunuhmu atau terluka. Demi hidupmu, lupakan saja. Begitukah? Hei, Miao Ying meraih lengan Zhao Yu dan berkata dengan provokatif. Aku baru-baru ini belajar banyak trik baru dari dinas rahasia. Aku benar-benar ingin berkelahi denganmu. Jangan, sakit, Zhao Yu segera memohon ampun. Aku hanya bercanda. Bahkan jika mereka ingin berlatih tanding, mereka tidak bisa melakukannya di sini. Jangan membakarnya lagi. Wah, melihat ekspresi kekalahan Zhao Yu, anak baptisnya, Li Jie, tiba-tiba berdiri, bertepuk tangan, dan berteriak, Arubacea. Teriakan itu langsung mengejutkan semua orang. Untungnya, mereka berada di ruangan pribadi. Jika tidak, mereka hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Bahasa negara mana yang digunakan anak ini? Rantau dan yang lainnya saling pandang. Miao, meong, Zhao Yu dengan cepat mengulurkan tangannya, menggosoknya, dan berkata, sepertinya kungfu-mu telah meningkat lagi. Setelah makan malam, mari kita cari tempat yang luas dan belajar darimu. Saat berbicara, Zhao Yu mengedipkan matanya. Jelas sekali dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tempat luas yang dia bicarakan itu kemungkinan besar adalah Presidential Suite Hotel tersebut. Cui Lizu menatap Li Jie, menggelengkan kepalanya, dan menghela napas. Bos, jangan berpikir untuk berlatih tanding. Sebaiknya ajari anak baptismu berbicara dulu. Kau bisa membuatku berada dalam situasi buruk, tapi kau tak bisa membuatku berada dalam situasi buruk. Li Jie tiba-tiba mengucapkan kalimat dari warna asli seorang pahlawan, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Bab 2115, Seorang Jenius Sejati. Larut malam, di sebuah kamar hotel mewah dekat restoran hotpot. Aduh, akhirnya dia tertidur. Cui Lizu menatap Li Jie yang tidur nyenyak di tempat tidur. Dia menyeka keringat di dahinya dan bergumam pada dirinya sendiri, merawat anak memang tidak mudah. Terutama, anak-anak asing yang tidak bisa berkomunikasi. Ternyata, karena semua orang sudah minum malam ini, mereka tidak memilih untuk kembali ke ibu kota. Sebaliknya, mereka memilih tempat menginap di dekat restoran ayam hotpot. Zhao Yu dan Miao Ying sudah lama tidak bertemu, jadi mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Cui Lizu sangat patuh kepada Zhao Yu, jadi dia langsung setuju. Namun, yang tidak ia duga adalah Li Jie berbeda dari anak-anak biasa. Dia terus mengganggu Cui Lizu sepanjang malam, memintanya untuk memutar film tembak-menembak untuknya. Dia akhirnya tertidur setelah melihat pemandangan itu. Dari mana bos mendapatkan anak yang aneh seperti itu? Cui Lizu menggelengkan kepalanya sambil mematikan TV dan bergumam, kau bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin, dan kau suka menonton film tembak-menembak. Serius. Setelah mematikan televisi, ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Cui Lizu mendengarkan dengan saksama dan bergumam dalam hati, kenapa bos tidak bergerak sama sekali? Tadi dia masih bergumam. Ternyata kamar Zhao Yu dan Miao Ying berada tepat di sebelah kamar Cui Lizu. Tadi, saat Cui Lizu merawat Li Jie, kamar Zhao Yu terus berdering tanpa henti, yang membuat Cui Lizu merasa tidak nyaman. Tapi sekarang, tidak ada pergerakan. Ini tidak mungkin. Semuanya berakhir begitu cepat, kan? Cui Lizu menempelkan telinganya ke dinding dan mendengarkan dengan saksama, tetapi dia tidak mendengar apapun. Saat Cui Lizu mendengarkan dengan saksama, dia mendengar erangan pelan Zhao Yu, meskipun tidak ada suara keras yang berasal dari kamar Zhao Yu.
Mereka melihat Zhao Yu dan Miao Ying tergeletak di lantai. Tangan dan kaki Zhao Yu dicengkeram erat oleh Miao Ying. Zhao Yu sangat cemas hingga wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia ingin menamparkan tanah dan mengakui kekalahan, tetapi kedua tangannya ditahan oleh Miao Ying dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Miao Ying sepertinya tiba-tiba berubah menjadi gurita, mencengkeram Zhao Yu dengan erat. Aku tidak bisa, Zhao Yu mendengus. Aku tidak bisa bernapas. Aku mengakui kekalahan. Miao Ying akhirnya melepaskan tangan Zhao Yu. Wow, Zhao Yu terengah-engah dan mengacungkan jempol padanya. Kau hebat. Pelatihan tertutup dinas rahasia benar-benar bukan sekadar pertunjukan. Membosankan sekali. Nona Miao berdiri dan menyilangkan tangannya. Kau bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakannya? Kenapa kau tidak menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya? Sama seperti saat kau memukuli ayahku. Apa? Zhao Yu tampak kesal, lalu dengan santai mengganti topik pembicaraan. Saat di Korea, aku sibuk menyelesaikan kasus setiap hari, jadi aku benar-benar mengabaikan latihan. Aku merasa aku tak bisa lagi mengikuti kata hatiku. Nona Miao tertipu. Ia segera menepuk bahu Zhao Yu dan berkata, memang, pekerjaannya terlalu berat. Seharusnya aku tidak memintamu untuk berlatih tanding denganku begitu aku kembali. Tidak apa-apa, kata Zhao Yu. Bukankah kita sudah bebas sekarang? Saat kita kembali nanti, aku pasti akan meningkatkan latihanku dan berusaha pulih ke kondisi puncakku sebelumnya. Saat itu, jangan berani-beraninya kau memohon ampun padaku. Aku tidak mau. Miao Ying tersenyum dan merangkul leher Zhao Yu. Kita sudah terlalu lama berpisah. Aku sangat merindukanmu, katanya dengan malu-malu. Aku juga, Zhao Yu mengatakan yang sebenarnya. Tahukah kau, kata Miao Ying, pemahaman saya sebelumnya tentang agen ternyata salah. Saat saya mengikuti pelatihan dinas rahasia, saya menyadari bahwa keterampilan bertarung yang saya pelajari di masa lalu sama sekali tidak berguna. Sesampainya di sana, aku harus melupakan semua seni bela diri yang telah kupelajari sebelumnya dan mulai dari awal. Ya, kata Zhao Yu. Aku sudah melihat gerakan Ding Lan. Dia tidak bertele-tele sama sekali, dan setiap gerakannya langsung ke intinya. Dia harus menaklukkan lawan dalam waktu sesingkat mungkin. Dulu, Miao Ying sedikit kecewa. Aku sangat iri pada Ding Lan karena bisa masuk dinas rahasia. Baru sekarang aku tahu bahwa dia memang lebih berbakat dariku. Tidak ada bandingannya, kata Zhao Yu. Ambil contoh saya tidak sebaik kalian dalam bertarung, tetapi setiap kali, bukankah saya selalu berhasil menyelesaikan misi? Jadi, dalam hal menjadi agen, Anda harus mengandalkan otak Anda hampir sepanjang waktu. Londi cukup hebat, kan? Zhao Yu merasa bangga pada dirinya sendiri. Bukankah kau pernah dipermainkan olehku? Omong-omong, karena kita sedang membicarakannya, kata Miao Ying, aku sudah bicara dengan ayahku, dan misimu sudah selesai. Sekarang kau bisa ceritakan padaku. Apa yang terjadi padamu di Korea? Mengapa kami harus melindungi keluargamu dengan standar tertinggi? Semua ini, apakah benar-benar direncanakan oleh orang terkaya di dunia sebelumnya, sayang? Lagi pula, kau membawa pulang seorang anak baptis, tapi kau belum memperkenalkannya padaku. Mengapa dia berbicara dalam bahasa Sylvie? Apakah itu Sylvie? Meskipun tidak melanggar aturan untuk memberitahumu detailnya sekarang, setidaknya aku harus memastikan bahwa kau bukan mata-mata, kata Zhao Yu. Ini terjadi lagi. Miao Ying menekan lengan Zhao Yu. Kau ingin merasakan seperti apa kejadian tadi? Ayo, aku cuma bercanda. Zhao Yu cepat-cepat berteriak kesakitan, lalu berkata, Oke, aku akan memberitahumu, aku akan mengakui semuanya. Begitu saja, Zhao Yu menceritakan pengalamannya di Korea kepada Miao Ying dari awal hingga akhir. Sama seperti sebelumnya, dia menghilangkan alat peraga dan heksagram, dan semua hal lainnya pada dasarnya benar. Namun, meskipun begitu, itu tetap cukup mendebarkan. Miao Ying mengepalkan tinjunya erat-erat,
dan dia berkeringat. Hampir saja, Miao Ying menelan ludah. Itu, terlalu berbahaya, kan? Tanyanya. Kau menghadapi seluruh tim tentara lapis baja berat, dan kau benar-benar. Lagi pula, kenapa kau melompat dari pesawat? Miao Ying menepuk bahu Zhao Yu. Jelas ada masalah internal, bahkan jika mereka yang bertanggung jawab, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Jangan khawatir, kata Zhao Yu dengan ringan, suamimu adalah detektif gila, dan aku memiliki ikatan batin yang kuat. Jadi, ketika kamu benar-benar menjalankan misi lapangan di masa depan, kamu harus mengikutiku. Ya Tuhan, Miao Ying tersentak. Kupikir setelah mempelajari keterampilan bertarung dan memperkuat kemampuan dasar, aku akan mampu menyelesaikan misi ini. Sepertinya aku terlalu naif. Batuk. Jangan berkecil hati, Zhao Yu menasihati. Misi seperti yang dilakukan si pirang itu sangat langka. Pada dasarnya ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Merekalah yang memasang jebakan agar kita terjebak. Mereka sudah sepenuhnya siap. Jika ini misi biasa, tidak akan seberbahaya ini. Jangan anggap misi ini terlalu sulit. Bahkan ayahku dan Ding Lan pun tertangkap oleh mereka. Bukankah itu sulit? Mata Miao Ying dipenuhi rasa tidak percaya. Zhao Yu, siapakah kau? Kau hanyalah seorang polisi biasa. Bagaimana kau bisa menanganinya dengan begitu baik? Sudah kubilang sebelumnya. Tidak, jangan ceritakan tentang teman-temanmu, Miao Ying menyela Zhao Yu. Aku akhirnya mengerti mengapa ayahku begitu pilih-pilih dan membuat pengecualian untuk merekrutmu ke dalam tim dinas rahasia. Jadi, kamulah jenius yang sebenarnya. Bab 2116, Bab 2112 Kekuatan. Aku benar-benar meremehkanmu di masa lalu. Sambil berpelukan, Miao Ying berkata kepada Zhao Yu, kupikir kau bisa menyelesaikan begitu banyak kasus dan misi sulit hanya karena kerja keras dan kecerdasanmu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa kamu benar-benar berbakat. Tidak heran kamu bisa menyelesaikan begitu banyak misi luar biasa. Baru setelah bergabung dengan dinas rahasia aku akhirnya mengerti betapa sulitnya bagimu, kata Miao Ying sambil mengelus rambut Zhao Yu. Kau berpura-pura begitu mudah marah dan menyebalkan, tapi sebenarnya kau hanya tidak ingin kami mengkhawatirkanmu. Sekarang kalau kupikir-pikir, aku memang bodoh sekali waktu itu. Aku dengan bodohnya mengira kau hanyalah seorang detektif yang tidak bermoral, seorang bajingan kecil yang jahat. Tapi sekarang, akhirnya aku mengerti niat baikmu. Zhao Yu bingung. Kau membuatku terdengar terlalu hebat. Aku merasa aku benar-benar tidak bisa terbiasa jika kau tiba-tiba berhenti memarahiku dan mulai memujiku. Gadis bodoh, aku hanya memuji diriku sendiri. Ini sudah cukup membuktikan bahwa aku tidak salah pilih pria. Miao Ying memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkul leher Zhao Yu, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku sangat berharap bisa ikut misi bersamamu dan belajar darimu. Di masa depan, mari kita bertukar identitas. Kamu akan menjadi guruku. Baiklah, Zhao Yu tertawa bodoh. Sepertinya mungkin, tetapi jika kau ingin belajar dengan baik, kau harus membayar pajak kepada gurumu terlebih dahulu. Tapi, di sisi lain, kata Miao Ying, kau cukup beruntung dengan wanita. Aku sudah bertemu banyak gadis cantik di Korea. Polisi wanita, mata-mata wanita, penulis wanita, agen rahasia wanita, dan bahkan penjahat wanita. Anda telah bertemu mereka semua. Zhao Yu memang seorang jenius. Dari kalimat pendek Miao Ying, dia sudah bisa tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia hampir secara naluriah mengganti topik pembicaraan. Kamu benar, aku bahkan tidak menyadari bahwa aku begitu populer di kalangan wanita. Kau tahu apa? Di antara semua wanita ini, yang paling kurindukan adalah Simone, yang hidup dan matinya tak diketahui. Aku merasa wanita ini mungkin juga berbohong kepada kepala suku. Mengenai harta karun Si Wei, dia pasti tahu sesuatu, kata Zhao Yu, berpura-pura serius. Jika kita bisa menemukannya, kita bahkan mungkin punya kesempatan untuk menemukan harta karun Si Wei. Jadi, Miao Ying pada dasarnya baik hati, dan akhirnya tertipu oleh tipu daya Zhao Yu.
Dia mengikuti alur pikiran Zhao Yu dan bertanya, apakah kamu masih ingin pergi mencarinya? Hehe, itu pasti. Mata Zhao Yu berbinar. Ayahmu menyuruhku beristirahat dan memulihkan diri, lalu membantunya menemukan brankas itu. Awalnya aku tidak mau pergi, tapi aku tidak punya pilihan. Ini masalah kepentingan nasional dan informasi penting. Aku seorang detektif yang tak terkalahkan, jadi aku harus melakukannya. Begitu ya? Miao Ying juga bersemangat. Bolehkah aku ikut magang bersamamu? Petik 2. Omong kosong. Zhao Yu menepuk dadanya dan berjanji, jika mereka tidak mengizinkanku membawamu bersamaku, maka aku tidak akan melayani mereka. Brankas emas, brankas perak, terserah, aku tidak peduli. Bagus sekali, kata Miao Ying. Kurasa adik Simena tidak mungkin memindahkan begitu banyak barang sejauh itu. Mungkin barang-barang itu masih di Korea. Zhao Yu, Miao Ying menyenggol Zhao Yu dengan bersemangat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah istirahat. Bagaimana kalau kita kembali ke divisi kriminal besok untuk melapor dan membantu ayahku menemukan brankasnya? Aku turun. Zhao Yu merasa malu. Kau benar-benar istriku, meong. Apa kau mencoba selingkuh dari suamimu? Pikirnya. Namun, pada saat yang sama, Zhao Yu juga memahami perasaan Nona Miao dan tertawa dingin. Meong, kalau kau mau ikut tuanmu mencari harta karun, bukankah itu tugas yang mudah? Tapi, hehehe, wajah Zhao Yu tampak jahat, seperti serigala jahat yang memperlihatkan taring dan cakarnya. Semuanya tergantung pada kemampuanmu. Jika saya merasa puas, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Lalu, Zhao Yu menerkamnya seperti serigala lapar, dan kemudian, sehari sebelum Zhao Yu kembali ke Tiongkok, di kota Chengzhou, Provinsi Heiyang. Sekolah Tinggi Keguguran Heiyang adalah sekolah tinggi keguguran yang terkenal di provinsi tersebut. Sekolah ini didirikan pada tahun 1922 dan memiliki sejarah yang panjang. Usianya hampir mencapai 100 tahun. Namun, bagi Ningning, yang merupakan mahasiswa jurusan bahasa, ia tidak dapat hadir dalam perayaan ulang tahun ke-100 sekolah. Hal ini karena ia sudah berada di tahun keempat dan akan segera lulus. 2 jam pelajaran terakhir seharusnya adalah pelajaran olahraga, tetapi Ningning dan semua anak laki-laki di kelas tidak mengikuti pelajaran di lapangan. Sebaliknya, mereka ditugaskan oleh guru ke sebuah bangunan tua di sekolah untuk membantu pekerjaan. Bangunan 3 lantai ini disebut Gedung Xia. Ini adalah bangunan pengajaran tertua di sekolah tersebut. Konon, bangunan ini sudah ada sejak sekolah itu didirikan. Namun, karena perubahan sejarah, bangunan ini telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Pihak sekolah telah beberapa kali ingin merobohkannya, tetapi rencana itu ditunda karena berbagai alasan. Dikatakan bahwa kali ini, untuk menyambut ulang tahun ke-100 sekolah, pihak sekolah berencana merenovasi bangunan terbengkalai tersebut dan mengubahnya menjadi museum sekolah. Tugas He Ningning dan teman-teman sekelasnya adalah membersihkan barang-barang lama di gedung, memindahkannya keluar, dan memilahnya. Sungguh, sambil bekerja, teman sekelas He Ningning mengeluh, apakah sekolah begitu pelit? Mengapa kami para siswa harus melakukan pekerjaan fisik seperti ini? Ya, siswa lain menimpali, Anda tidak memberi kami uang lagi. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Lihat lemari dan buku-buku ini, semuanya berjamur. Pria itu mendorongnya dengan keras, dan lemari berjamur itu roboh, menimbulkan kepulan debu. Batuk-batuk. Beberapa dari mereka bergegas keluar rumah dan pergi keluar untuk menghindari debu. He Ningning, pada saat itu, ketua kelas keluar dari ruangan lain dengan sebuah kotak di tangannya dan berteriak kepada He Ningning dan yang lainnya, kalian hati-hati. Banyak barang di sini adalah barang antik yang bisa digunakan di museum sekolah. Jika kamu merusaknya, kamu akan mendapatkan beruang. Barang antik apanya? Di situ hanya tumpukan kotoran tikus. Cek, salah satu siswa menatap ketua kelas dengan jijik, lalu mengibaskan lengan bajunya dan keluar untuk beristirahat. Wow, ketua kelas, He Ningning menatap kotak di tangan ketua kelas dan menyeringai,
kenapa ada begitu banyak buku? Ya, kata ketua kelas, bukankah gedung ini sudah diubah menjadi asrama baru? Buku-buku ini semuanya diambil dari asrama. Wah, He Ningning mengeluarkan sebuah buku dari kotak, melihat label pada buku itu, dan berkata, buku tahun 1993, sungguh, ini benar-benar barang antik. Ada begitu banyak buku. Mengapa para siswa zaman dulu tidak membawanya pergi? Siapa tahu. Ayo, ketua kelas memberi isyarat ke arah He Ningning. Ada kotak lain di belakang, bantu aku. Baiklah, He Ningning dengan cepat maju dan mengambil kotak lain yang penuh buku dari tanah. Lalu, mereka berdua keluar dari gedung bersama-sama dan meletakkan kotak itu di ruang terbuka di luar. Saat itu, ruang terbuka tersebut sudah dipenuhi dengan berbagai macam barang antik berukuran beragam. Barang-barang antik itu mengeluarkan bau apak yang membuat orang-orang menjauhinya. Namun, Ningning mengembangkan minat yang besar pada buku-buku tua itu. Dia membolak-balik kotak itu dan membaca. Bab 2117, jangan memesan restoran atau tiket pesawat. Beijing, markas besar divisi kriminal, di kantor direktur. Bagus sekali, Zhao Yu, kepala divisi Jiao berkata kepada Zhao Yu dengan wajah lega. Dari kasus pembunuhan di sumur hingga kasus Raja Hantu, hingga memuar pembunuhan, dan kemudian kasus mata lebam, kau telah menangani beberapa kasus ini dengan sangat baik. Kau terlalu baik, kata Zhao Yu sambil menangkupkan tinjunya. Semua ini berkat kepemimpinan yang bijaksana, oh tidak, kepemimpinan yang bijaksana. Kapan kau belajar merayu? Kepala divisi Jiao berkata sambil tersenyum, kau dan aku tahu betul bahwa beberapa kasus ini tidak akan ditutup secepat ini jika bukan karena kau, detektif hebat Zhao. Zhao Yu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu diculik oleh dinas rahasia. Jangan khawatir, Kak, kata Zhao Yu. Meskipun aku sangat populer, dan dinas rahasia menaruh harapan besar padaku, hubungan kita tetap sangat dekat. Jangan khawatir, selama ada kasus-kasus sulit, saya, Zhao Yu, pasti tidak akan menghindari tanggung jawab saya. Benarkah? Aku sangat tersentuh oleh kata-katamu. Kepala divisi Jiao menjabat tangan Zhao Yu dengan gembira dan berkata, kakak iparmu sudah berkali-kali mengatakan kepadaku bahwa dia ingin kau dan Miao Ying datang ke rumahku sebagai tamu. Aku akan menjamu kalian dengan baik. Seandainya bukan karena kamu, kita berdua pasti sudah dipisahkan oleh maut di Faceri. Tidak masalah, Zhao Yu tertawa. Aku baik-baik saja hari ini, kau mau mentraktirku apa? Namun, kepala divisi Jiao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kakak iparmu tidak ada di rumah. Dia pergi ke Tartain lagi, katanya. Tidak mungkin. Kakak ipar, Anda benar-benar berdedikasi pada pekerjaan Anda. Mengapa Anda pergi lagi? Zhao Yu tiba-tiba mengaguminya. Tidak ada cara lain, kata kepala divisi Jiao. Proyeknya belum selesai, dan dia khawatir mengirim orang lain. Namun, kali ini tidak ada masalah keamanan. Setelah kejadian terakhir, Tarstein telah memperkuat pekerjaan keamanan. Tidak akan ada kejadian serupa lagi. Tapi, itu benar, kata Zhao Yu. Terakhir kali, itu juga karena ketidaktahuan pihak oposisi Mahasaya. Mereka menjadikan saudara iparku sebagai sandera. Tapi sebenarnya, saudara ipar adalah anggota tim eksplorasi, yang merupakan hal yang sama sekali berbeda. Tidak apa-apa, kepala divisi Jiao menghela napas dan berkata kepada Zhao Yu, tidak masalah jika iparmu tidak ada di rumah. Sama saja jika aku yang mentraktirmu. Malam ini, aku akan memesan restoran bagus dan mentraktirmu, bukan hanya kamu, tetapi seluruh grup investigasi khususmu. Ini pasti berat bagimu selama beberapa hari ini. Wah, kau sangat murah hati, Zhao Yu tertawa. Tidak ada pemimpin yang akan mengundang kita. Kurasa akulah yang seharusnya menjadi tuan rumah. Kenapa kita tidak mengundang teman-teman lama kita dari divisi kriminal saja? Kurasa kita tidak perlu memperluas cakupannya, kata kepala divisi Jiao. Izinkan saya mengundang tim Anda. Ding, telepon kantor kepala divisi Jiao tiba-tiba berdering. Zhao Yu melihat ini dan segera mengangguk. Baiklah,
Kalau begitu, aku akan mengikuti pengaturanmu. Kita bisa makan apa saja. Lalu, Zhao Yu memberi isyarat untuk mundur. Namun, Kepala Divisi Jiao tidak berniat membiarkan Zhao Yu pergi. Ia segera melambaikan tangannya dan meminta Zhao Yu untuk menunggu di sana. Hei, ya, ada apa? Kepala Divisi Jiao mengangkat telepon dan duduk di kursinya. Dia mengangguk dan berkata, Provinsi Yang. Kasus lama lagi. Mendengar itu, mata Zhao Yu tiba-tiba melebar. Tidak diragukan lagi bahwa ada kasus lain. Zhao Yu tahu bahwa kasus-kasus yang perlu ditangani oleh divisi kriminal biasanya akan diserahkan ke divisi kriminal terlebih dahulu, dan kemudian ditugaskan ke masing-masing kelompok investigasi khusus sesuai dengan situasi kasus tersebut. Satu-satunya kasus yang dapat dilaporkan kepada Kepala Divisi Jiao adalah kasus-kasus yang mendesak atau berpengaruh. Karena Kepala Divisi Jiao sedang menelepon, itu berarti ada kasus besar, dan lokasi kejadian mungkin berada di Provinsi Heyang. Provinsi Heyang terletak di antara Provinsi Jinan dan Provinsi Longqi. Letaknya di jantung dataran tengah. Meskipun dekat, Zhao Yu belum pernah ke sana sebelumnya. Sekolah tinggi keguguran. Kepala Divisi Jiao tampak bingung. Sebuah mayat ditemukan di sekolah tinggi itu, dan mayat dari beberapa dekade lalu. Tanyanya. Aku tahu, tapi, Kepala Divisi Jiao berkata dengan ekspresi serius. Karena ini sekolah, berapapun uangnya, setidaknya ada petunjuk untuk diselidiki. Hal semacam ini seharusnya diserahkan ke kantor polisi setempat untuk ditangani. Tidakkah mereka bisa melakukannya? Saat ia berbicara, Kepala Divisi Jiao tanpa sadar melirik Zhao Yu. Mata Zhao Yu tenang dan ia tampak termenung. Ia jelas tertarik oleh kata-kata Kepala Divisi Jiao. Baiklah, aku mengerti. Aku akan lihat grup mana yang sedang luang sekarang. Tunggu kabar dariku, biarkan mereka menyelidiki dulu. Kepala Divisi Jiao menutup telepon. Ada apa? Apakah ada kasus baru? Tanya Zhao Yu dengan santai. Ya, kata Kepala Divisi Jiao sambil menggelengkan kepalanya. Ini kasus lama. Perguruan tinggi keguguran sedang menangani sebuah bangunan tua, tetapi tiba-tiba mereka menemukan mayat yang telah dikubur selama bertahun-tahun. Selain itu, dilihat dari situasinya, ada lebih dari satu mayat. Sebuah sekolah tinggi keguguran, Zhao Yu sedikit mengerutkan kening, jelas tertarik. Meskipun bangunannya tua, bagaimana mungkin bangunan itu bisa menyembunyikan mayat? Kepala Divisi Jiao cemberut dan menghela napas. Tubuhnya sudah berubah menjadi tulang. Pasti sudah disembunyikan selama beberapa dekade. Ada begitu banyak kasus aneh tahun ini. Itu benar-benar, Zhao Yu setuju. Memang ada banyak sekali. Karena mayat itu sudah lama ditemukan, lanjut Kepala Divisi Jiao, Divisi Kriminal di Provinsi Heyang berharap dapat mengirimkan satuan tugas khusus untuk menyelidikinya. Bukannya mereka tidak mampu menanganinya, tetapi mengingat sifat kasusnya, mereka masih berharap kita bisa mengirim seseorang ke sana. Sifat kasusnya seperti apa? Zhao Yu bingung. Bukankah ini hanya kasus lama? Setelah mengetahui identitas almarhum, mereka pasti akan menangkap pembunuhnya. Sifat kasus seperti apa? Tidak, ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ini Universitas Divisi Heyang yang sedang kita bicarakan. Meskipun sudah tua, kau pasti tahu dampaknya terhadap sekolah, kan? Kata Kepala Divisi Jiao. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti. Benar, ada begitu banyak mayat di sekolah. Ini cukup membuat para siswa dan guru tidak nyaman. Beberapa hari lalu, terjadi insiden serupa di selatan. Apakah Anda sudah melihat beritanya? Sebuah mayat digali saat renovasi lapangan olahraga. Kasus itu terkait dengan kasus geng, yang menimbulkan dampak besar, kata Kepala Divisi Jiao. Oh, Zhao Yu mengangguk. Mereka khawatir ada kekuatan di balik kasus ini. Apa yang kukatakan? Kenapa aku menceritakan begitu banyak hal? Kepala Divisi Jiao tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera berkata kepada Zhao Yu, baiklah, Zhao Yu, jangan khawatir. Kau baru saja kembali dari misi di luar negeri, jadi kau perlu istirahat. Aku akan mencari orang yang tepat untuk menangani kasus-kasus selama ini. Aku akan memesan tempat di restoran dan mentraktir kalian makan enak malam ini.
Soal itu, Zhao Yu tampak membeku dan tidak bisa bergerak. Setelah berpikir lebih dari 10 detik, dia berkata kepada kepala divisi Jiao, "Kak, bagaimana kalau, biarkan aku yang menangani kasus ini?" "Kau," kata kepala divisi Jiao dengan canggung, "kau sudah bekerja terlalu keras. Kurasa meskipun kasus ini sudah lama, seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Kau seharusnya masih. Kurasa kau tidak perlu memesan restoran. Sebaiknya kau memesan tiket pesawat saja," kata Zhao Yu langsung, "karena kasusnya tidak sulit, aku anggap saja ini istirahat." "Kau," menghela napas Kepala divisi Jiao berkata dengan enggan, "karena kau sudah bilang begitu, baiklah, aku serahkan kasus ini padamu. Aku akan meminta Xiao Cheng untuk memesankan tiket pesawat untukmu." "Baiklah, aku akan bersiap-siap," kata Zhao Yu. "Kita akan segera berangkat." Lalu, Zhao Yu berbalik dan meninggalkan kantor untuk mengumpulkan anggota timnya. Mendesah. Kepala divisi Jiao menatap punggung Zhao Yu dan menghela napas. Kemudian dia menyentuh ponselnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ternyata kepala divisi Jiao sudah mengetahui kasus tersebut dan ingin Zhao Yu menanganinya, tetapi dia takut Zhao Yu tidak mau pergi, jadi dia berpura-pura menjawab telepon. Di luar dugaan, pemandangan ini memang berhasil menarik minat Zhao Yu. Ia tidak hanya dengan senang hati pergi, tetapi juga membeli sesuatu yang bagus. Bab 2118, Bab 2114 Buku Harian Pembunuh. 2 hari yang lalu, He Ningning sedang berjemur di bawah sinar matahari, membolak-balik buku-buku tua itu. Sebagian besar buku itu adalah buku referensi, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan bahasa dan sastra Tiongkok. He Ningning berasal dari Departemen Bahasa, jadi dia lebih tertarik pada buku-buku ini. Dia membolak-balik buku-buku itu satu persatu dan menyadari bahwa beberapa orang bahkan telah membuat catatan di beberapa buku. "He Ningning, ambil ini." Saat itu, ketua kelas melemparkan sebotol air mineral kepadanya sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu He Ningning memindahkan buku-buku tersebut. Hei, karena air mineral itu dilempar terlalu tiba-tiba, He Ningning tidak menangkapnya dan terhuyung-huyung. Dia malah langsung menendang kotak buku itu hingga terguling. Setengah kotak buku terjatuh dan berserakan di lantai. "Hahaha, tidak mungkin." Ketua kelas bergegas menghampirinya untuk membantunya berdiri. "Kamu bahkan tidak bisa menangkap botol air." Bukan apa-apa. Aku terlalu asyik membaca." Hehe." He Ningning bangkit dari tanah dengan muram. Dia membuka tutup botol dan minum air, tetapi matanya tertuju pada buku-buku yang paling dekat dengannya. Buku-buku ini baru saja dikeluarkan dari kotak. Selain buku-buku itu, ada juga beberapa buku catatan. Dia tidak tahu apakah itu semacam telepati atau kebetulan. He Ningning meneguk air sambil dengan santai membolak-balik buku itu. Dia menemukan sebuah buku catatan yang telah disobek menjadi 2 dan sebuah buku referensi tebal yang ditumpuk bersama. Ada kata-kata yang ditulis di buku catatan yang robek itu dengan pulpen. He Ningning mengulurkan tangan untuk melepaskan buku catatan itu dari buku referensi, tetapi tanpa sengaja ia merobek satu halaman dari buku catatan tersebut. Karena usia dan kerusakannya, kertas itu menjadi sangat rapuh. Saat disobek, tidak terdengar suara. Oh. He Ningning meletakkan botol air dan memegang kertas itu dengan kedua tangan, membaca kata-kata yang tertulis di atasnya dengan serius. Namun, setelah beberapa kali melirik, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Kata-kata itu tertulis di atasnya. "Ayo kita lakukan." Sebenarnya, aku cukup menyukainya. Aku selalu terpesona oleh daya pikatnya yang menggoda X. Matanya seperti permata kristal, membuatku jatuh cinta padanya. Tapi, aku tahu aku tak bisa membiarkannya hidup lagi. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia sudah tahu siapa saya. Jika saya membiarkannya pergi, dia pasti akan menelepon polisi. Selain itu, karena persiapan untuk Pekan Olahraga Universitas Nasional, jurusan olahraga akan segera memulai sekolah. Maafkan aku, Xiaoling. Mustahil. He Ningning semakin merasa ada yang tidak beres. Awalnya, dia mengira itu hanya tulisan acak dari seorang mahasiswa jurusan bahasa.
Namun, semakin dia melihat, semakin dia merasa ada yang salah. Lalu, dia segera membuka buku referensi dan dengan hati-hati mengeluarkan buku catatan itu. Namun, hanya setengah dari halaman berikutnya yang tersisa, dan kata-kata di setengah bagian pertama halaman tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Di tengah malam, aku menggunakan palu untuk membongkar tempat pembuangan sampah yang ditumpuk dengan batu bata dan melemparkan tubuh Xiaoling dari lantai 2. Saya khawatir mayat yang membusuk itu akan mengeluarkan bau busuk, jadi saya membungkus tubuhnya dengan 3 lapis kantong plastik dan lebih dari 10 gulungan selotip tebal. Setelah membuang mayat-mayat itu, saya juga membuang pecahan batu bata. Kemudian, saya menggunakan batu bata dan semen yang telah saya siapkan sebelumnya untuk menutup kembali mulut tempat sampah itu. Semen itu butuh waktu 10 jam untuk benar-benar kering. Jika ingin kembali ke bentuk aslinya, setidaknya butuh beberapa hari. Tapi, aku tidak khawatir, karena aku satu-satunya orang di gedung ini. Bahkan jika ada orang yang berjalan melewati koridor, saya tidak akan khawatir karena saya sudah memecahkan bohlam lampu di koridor sebelumnya. Koridornya sangat gelap sehingga tidak ada yang akan memperhatikan. Apa bedanya antara mulut sampah dan masa lalu? Melihat ini, He Ningning menyadari bahwa kata-kata itu telah hilang. Ia membalik beberapa halaman dengan linglung, tetapi menemukan bahwa kata-kata di bagian belakang sudah benar-benar tidak jelas karena telah terendam air. Apa ini? Ketua kelas melihat Ningning terpesona. Ia membungkuk dan bertanya, apakah ini surat cinta dari kakak kelas? Tidak, kata He Ningning dengan ekspresi serius, dari yang kulihat, ini lebih mirip buku harian seorang pembunuh Wan milik senior tertentu. Kau bercanda. Ketua kelas mengambil buku catatan itu dan memeriksanya dengan saksama untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, ini, pasti hanya ditulis oleh mahasiswa senior jurusan bahasa untuk bersenang-senang, kan? Sebuah novel gelap. Tunggu, saat ini, punggung He Ningning diselimuti lapisan udara dingin, dan ekspresinya tampak sangat ketakutan saat dia berkata, tadi, saat kita naik ke atas, tapi kita melihat pintu masuk tempat sampah itu. Wus, mendengar itu, ketua kelas terkejut. Bulu kuduknya merinding, dan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Ini, dia masih berusaha mencari alasan. Ini mungkin hanya kebetulan, kan? Atau, apakah karena ada tempat sampah tertutup terlebih dahulu, jadi ada buku harian ini atau semacamnya. Susunan kalimat seperti ini, apakah ini hanya novel orang pertama? Hei, He Ningning, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, ketua kelas menyadari bahwa He Ningning sebenarnya sedang berjalan menuju pintu masuk gedung yang megah itu. Terlebih lagi, dia bahkan mengambil palu di sepanjang jalan. Tidak mungkin. Apa dia gila? He Ningning, hei, ketua kelas segera mengejarnya dan menasihati, jangan melakukan hal bodoh. Jika menurutmu ada masalah, sebaiknya laporkan dulu ke guru. Bangunan ini, He Ningning tidak berhenti dan terus berjalan cepat menuju koridor. Pada saat yang sama, dia berkata kepada ketua kelas, Anda tahu, tempat ini akan diubah menjadi museum, dengan mengubahnya menjadi museum, mereka tidak akan menyentuh sampah. Mata He Ningning tegas saat dia berkata, kita harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Jika kita hanya membongkar tempat sampah itu, guru tidak akan menyalahkan kita jika dia tahu. Jangan, tunggu, ketua kelas ketakutan. Dia segera berlari ke lapangan untuk memanggil guru. Di sisi lain, He Ningning tampak seperti kerasukan. Dia mengambil palu minyak yang berat dan berjalan ke lantai 2 tangga, berdiri di depan lubang sampah yang tertutup rapat oleh semen. Entah mengapa, meskipun mulut tempat sampah itu ditutup dengan semen, tempat sampah itu tidak dicat. Warnanya masih seperti semen kapur, sehingga masih bisa dikenali dengan jelas. Gedebuk. He Ningning mengambil palu dan menghantamkannya ke arah sampah. Situasinya bagaimana? Petik 2. Saat palu dihantamkan, hal itu langsung menarik perhatian siswa lain, dan mereka semua berkumpul di sekitarnya. Itu He Ningning. Seseorang bertanya, He Ningning, apa yang kau lakukan? He Dacui. Gedebuk.
He Ningning mengabaikan ejekan teman-teman sekelasnya dan terus memukul palu. Akhirnya, retakan muncul di semen tua itu, dan sepertinya akan runtuh. He Ningning, berhenti. Saat itu, seorang guru berlari mendekat dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu menghancurkan tembok?" Namun, He Ningning tidak mendengarkan kata-kata gurunya. Sekali lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan palu dan menghantamkannya dengan keras ke dinding. Pada akhirnya, semen itu runtuh dan menampakkan tempat sampah dari dulu. Dengan munculnya tempat sampah itu, semua siswa yang hadir terkejut. Entah mengapa, semua orang merasa merinding. Semua mata juga tertuju pada lubang hitam di tumpukan sampah itu. Sepertinya ada embusan angin yang datang dari tempat pembuangan sampah, dan ada aura gelisah yang bercampur dengan angin itu. Seolah-olah aura ini berasal dari dunia bawah yang kuno dan jauh. Lebih cepat, lebih cepat. He Ningning memberi isyarat kepada teman-teman sekelasnya, "Cepat nyalakan senter di ponsel kalian. Lihat ke dalam, apa sebenarnya yang ada di dalam." Bab 2119, Bab 2115 Bepergian bersamamu. Di rumah besar keluarga Miao di pinggiran barat ibu kota. Iya, aku benar-benar terharu. Melihat sangkar besi segi 8 di aula, Zhao Yu penuh emosi dan berkata dengan bangga, "Dulu, disinilah aku mengalahkan petarung nomor 1 dunia, Sangrov, 2 kali." Cek, Nona Miao menyipitkan matanya dan berkata dengan kagum, "Kau benar-benar tebal kulitnya. Pertama kali serangan mendadak, dan kedua kalinya pukulan pura-pura. Namun kau masih berani mengatakan itu." Haha, Zhao Yu mendongak dan tertawa. "Meong, kau salah. Bahkan jika itu serangan mendadak, tidak semua orang bisa berhasil. Kepala Sangrov sudah sekeras batu. Aku memukulnya sampai masuk ICU, dan energinya tidak bisa diabaikan." "Cek, kau bicara seolah-olah kau Wan Pangmen," kata Miao Ying sambil menunjuk ke kandang segi 8. "Seragamku ada di ruang ganti. Zhao Yu, kenapa kita tidak bertanding sekarang? Tidak bisakah kau menyerah padaku?" Zhao Yu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Maafkan saya, Nona. Lihat jam tangan Anda. Kami akan pergi ke Heyang untuk menyelidiki sebuah kasus. Kereta cepat tidak menunggu siapapun." Awalnya, Zhao Yu memesan tiket pesawat, tetapi karena dia harus mengantar Li Jie pulang, waktunya tidak cocok, jadi dia terpaksa menggantinya dengan tiket kereta cepat. Sebelum ini, Miao Kun sudah mengatur semuanya untuk Li Jie, termasuk kehidupan sehari-hari dan pendidikannya. Dia telah mempekerjakan seseorang untuk mengurus semuanya. Anak itu belum mengerti bahasa Mandarin, jadi dia hanya bisa menyewa tutor. Ketika dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain di masa depan, dia akan mengatur agar anaknya bersekolah. Masih ada 1 jam lagi. Kita bisa sampai. Miao Ying melihat arlojinya. "Aku baru saja mempelajari beberapa trik baru dari dinas rahasia. Aku belum menggunakannya." "Lupakan saja, Kak." Zhao Yu melambaikan tangannya lagi. Aku menyerah. Oke. Tolong maafkan aku kali ini karena aku masih harus menyelesaikan kasus ini. Aku lelah secara fisik dan mental saat ini. Izinkan aku perlahan. Kau juga tahu apa artinya kelelahan fisik dan mental. Kurasa kau penuh energi, kata Miao Ying. Kau sangat akrab dengan kepala divisi Jiao. Dia tidak akan mempersulitmu jika kau keluar dari kasus ini. Untuk apa repot-repot? Ada begitu banyak kelompok investigasi khusus di divisi kriminal, mengapa mereka harus mengirimmu? Yah, aku sendiri yang memilihnya, kata Zhao Yu. Kepala divisi Jiao mengira aku tidak bisa membedakannya, tapi dia terlalu sengaja di depanku. Dialah yang memainkan perannya sendiri. Aku tahu maksudnya. Dia ingin memancing minatku dalam kasus ini, agar aku menawarkan diri, dan kemudian dia akan membantuku, katanya. Sial, tidak mungkin. Kepala divisi Jiao masih berpikir seperti itu. Miao Ying mengerutkan kening. Lalu kenapa kau menyetujuinya? Hehe, Zhao Yu tertawa. Kepala divisi Jiao benar-benar mengerahkan banyak usaha. Aku bisa tahu dia masih sangat mementingkan kasus ini. Dia pasti tidak akan merasa nyaman mengirim orang lain, tetapi dia tidak ingin memberi perintah langsung kepadaku, jadi dia melakukannya.
Jika ini kasus yang bisa membuat kepala divisi pusing, pasti bukan kasus kecil, kata Zhao Yu. Jadi, mari kita pergi ke Heyang. Mungkin ini situasi yang sulit bagi orang lain, tetapi bagi saya, Zhao Yu, ini hanyalah liburan. Seandainya aku tidak takut merusak citraku sebagai wanita terhormat, aku pasti sudah meninju wajahmu, kata Miao Ying serius. Kau membuatnya terdengar begitu mudah, tapi kapan pernah menyelesaikan kasus itu mudah? Hehe, Zhao Yu tertawa lagi, lalu meletakkan tangannya di bahu Nona Miao. Aku tidak bisa menahan diri. Suamimu sangat profesional. Nak, pada saat itu, keduanya mendengar suara seorang wanita keluar dari sangkar segi 8. Ketika mereka melihat anak baptis mereka, Li Jie, yang sedang bermain di dalam sangkar besi, tiba-tiba terjatuh, seorang wanita tua bergegas maju untuk membantunya. Wanita itu adalah orang yang berpura-pura menjadi istri Miao Kun ketika Zhao Yu pertama kali datang ke sini. Baru setelah sekian lama Zhao Yu menyadari bahwa Nyonya Miao adalah penipu. Zhao Yu ingat bahwa ketika pertama kali bertemu Miao Ying, dia mendengar Ibu Miao Ying berbicara dengannya. Ibu Miao Ying terdengar arogan di telepon, dan dia bisa tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Namun, orang yang dilihatnya di kediaman Miao itu lembut dan anggun, memesona dan alami. Ternyata dia hanyalah kepala pelayan kediaman Miao. Di masa lalu, Miao Ying juga pernah bercerita kepada Zhao Yu tentang ibunya. Ia mengatakan bahwa ibunya juga bekerja di departemen rahasia. Ketika Miao Ying masih sangat muda, ia bercerai dengan Miao Kun karena beberapa masalah. Ternyata ayahnya masih lajang. Tak heran jika dia selalu belak-belakan setiap kali pergi ke luar negeri. Dulu, Zhao Yu mengira dia punya sesuatu yang bisa digunakan untuk mengancam ayah mertuanya, tetapi kenyataannya, Miao Kun sama sekali tidak takut. Lalu, Zhao Yu bertanya pada Miao Ying, sudah lama kamu tidak bertemu ibumu? Siapa yang bilang begitu? Miao Ying tersenyum. Kami sering bertemu, tapi selalu dia yang datang kepadaku. Dia persis seperti ayahku. Wah, kalau begitu hidupmu benar-benar aneh. Zhao Yu menghela napas, lalu bertanya, sepertinya sangat sulit bagi sebuah keluarga untuk berkumpul. Bukannya sulit, tapi mustahil, kata Miao Ying, terutama saat tahun baru Imlek dan festival lainnya. Jadi, saat kau bergabung dengan satuan tugas khusus, pikirkanlah bagaimana perasaanku. 3 orang terpenting dalam hidupku kini sulit dijangkau. Aku hanya bisa bertemu kalian saat kalian ingin bertemu denganku. Dan ketika aku ingin bertemu denganmu, aku bahkan tidak tahu apakah kau masih hidup atau sudah meninggal. Perasaan ini, aku khawatir, cukup aneh, kan? Oh, Zhao Yu sangat tersentuh. Ia berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, aku baru menyadari hari ini bahwa kau berusaha keras untuk bergabung dengan tim dinas rahasia bukan karena minatmu, tetapi karena kau ingin kita bersama dan tidak pernah terpisah. Kata-kata ini sebenarnya cukup menyakitkan, kata Nona Miao sambil menyilangkan tangannya. Anda seorang detektif. Mengapa Anda baru memahaminya hari ini? Maafkan aku, Miao Miao. Zhao Yu memeluk Miao Ying, merasa tersentuh. Aku telah mengabaikan perasaanmu. Jangan khawatir, mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah. Apapun misinya, aku hanya punya satu syarat, yaitu istriku tercinta harus selalu bersamaku. Begitu baru benar. Nona Miao mengangguk puas. Sekarang aku, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, aku mengerti satu hal penting lagi. Apa itu? Petik 2. Pantas saja, saat kau mendengar aku memukuli ayahmu, kau tidak hanya tidak marah, tapi malah tertawa. Apakah menurutmu kamu sudah melampiaskan amarahmu? Hahaha, Miao Ying tertawa. Jangan bilang begitu, aku memang sedikit minum. Ayahku sangat percaya diri dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Tiba-tiba aku dipukuli oleh menantuku. Rasanya sangat memuaskan hanya dengan memikirkannya, hehehe. Melihat seringai Miao Ying, Zhao Yu menutupi wajahnya dan terdiam. Dia tidak berani tertawa bersamanya. Saat itu, ibu sang kepala pelayan sudah membawa lisi pengikat simpul keluar dari kandang segi 8, dan Zhao Yu melihat jam. Sudah waktunya untuk pergi. Oleh karena itu,
mereka tidak peduli apakah Li Jie mengerti mereka atau tidak. Keduanya maju untuk memberi anak mereka beberapa instruksi sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada ibu kepala pelayan dan berangkat menuju Heyang. Bab 2120, Bab 2116 Tempat sampah tertutup. Ruang konferensi kantor polisi Chengsu, Provinsi Heyang. Kami telah menutup area kejadian dan dengan saksama memeriksa semua buku yang mencurigakan. Mo Yong'en, kepala kantor polisi Chengsu, berdiri di depan layar besar di ruang konferensi dan menjelaskan kepada Zhao Yu dan yang lainnya, namun, kami tidak menemukan bagian lain dari buku harian itu. Artinya, tanya Zhao Yu. Tentang buku harian si pembunuh, hanya tersisa beberapa halaman saja. Totalnya ada 15 halaman, kata Kapten Mo dengan serius. Hanya 5 halaman yang berisi tulisan, tetapi beberapa tulisannya rusak parah. Jadi staf teknis kami sedang memperbaikinya dengan hati-hati. Zhao Yu kemudian berkata, mari kita bicarakan tentang keempat korban. Kudengar gedung itu memiliki lebih dari satu jalur pembuangan sampah yang tertutup. Ya, kata Kapten Mo. Karena awalnya dirancang untuk tujuan pengajaran, total ada 3 tangga. Ada tangga utama di tengah, dan tangga tambahan di ujung timur dan barat. Tangga utama terbuka, dan tidak ada tempat sampah. Hanya ada tempat sampah di sisi timur dan barat. Menurut kepala sekolah, jalur pembuangan sampah itu ditutup sekitar tahun 1995. Pada waktu itu, karena gedung Zihui diubah menjadi asrama, para siswa memiliki lebih banyak sampah rumah tangga, dan tempat pembuangan sampah agak sempit. Tempat itu tersumbat setiap 2 atau 3 hari sekali, dan baunya sangat menyengat. Jadi, sekolah akhirnya memutuskan untuk menggunakan batu bata dan semen untuk menutup tempat pembuangan sampah, dan para siswa akan membuang sampah sendiri setiap hari. Mayat itu, Miao Ying melihat informasi tersebut dan bertanya, di sisi tong sampah mana mayat itu ditemukan? Sisi barat, jawab Kapten Mo, keempat mayat itu semuanya ditemukan di tempat pembuangan sampah di sisi barat. Untuk berjaga-jaga, kami sudah membuka sisi timur tempat sampah itu. Tetapi kami tidak menemukan mayat di sana. Menarik, Zhao Yu meletakkan bahan-bahannya di atas meja dan berkata, seorang siswa menemukan selembar kertas bertuliskan kata-kata saat sedang membawa barang. Setelah membacanya, dia menggunakan palu untuk menghancurkan sisi barat tempat pembuangan sampah yang telah disegel selama lebih dari 20 tahun, lalu menemukan mayat. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kau menyingkirkan begitu banyak buku hanya untuk membaca selembar kertas. Ya, Cui Lizu tak kuasa menahan diri untuk menyela. Mengapa siswa itu tahu bahwa apa yang tertulis di kertas itu pasti benar? Lagi pula, jelas ada 2 tempat sampah, timur dan barat. Mengapa dia bisa langsung memilih tempat sampah yang berisi mayat? Anak ini, sudahkah Anda memeriksanya? Nama mahasiswi itu adalah He Ningning. Dia mahasiswi tahun keempat di jurusan Sastra Universitas Normal Heyang, jawab Kapten Mo. Kami sudah menanyakan pertanyaan yang Anda ajukan tadi kepada He Ningning. Dia berkata, yah, Kapten Mo ragu-ragu, lalu berkata, dia bilang sepertinya dia memiliki semacam koneksi telepati. Setelah membaca teks itu, dia hampir secara naluriah tahu bahwa tempat pembuangan sampah yang tertulis di buku harian itu berasal dari bangunan yang indah itu. Tentu saja, dia juga menjelaskan kepada kami mengapa dia memilih sisi barat tempat pembuangan sampah. Itu karena, kata Kapten Mo, ada lapangan kecil di sisi timur bangunan yang indah itu. Ada jendela di tangga, jadi sangat terang. Di sisi lain, sisi barat bangunan yang indah itu bersebelahan dengan bangunan lain. Tidak ada jendela di koridor, jadi bahkan di siang hari pun, mereka harus mengandalkan lampu listrik untuk penerangan. Karena menurut catatan harian, si pembunuh telah merusak bola lampu terlebih dahulu untuk menghindari orang-orang menyadari kejanggalan di mulut tempat sampah. Jadi, He Ningning sangat yakin bahwa buku harian itu menulis tentang sisi barat tangga. Tentu saja, di dalam buku harian itu terdapat deskripsi rinci tentang jalur sampah yang tertutup rapat itu, yang meninggalkan kesan mendalam pada He Ningning, sehingga ia merasa ingin mendobraknya. Cui Lizu mendecakkan bibirnya dan bergumam kepada Zhao Yu, aku masih berpikir ada yang aneh dengan siswa ini. Gedung itu sudah lama ditutup,
dan dia hanya masuk untuk memindahkan beberapa barang. Bagaimana mungkin dia tahu banyak tentang itu? Bagaimana perkembangan penyelidikan identitas keempat korban? Zhao Yu mengabaikan Cui Lizu dan bertanya kepada Kapten Mou. Masih dalam proses, kata Kapten Mou. Staf teknis kami sedang mengekstrak DNA. Saat ini, kami hanya mengetahui bahwa keempat korban semuanya perempuan, dan mereka adalah wanita muda. Seberapa lengkap kondisi jenazahnya? Zhang Peipei menunjuk laporan itu dan berkata, tidak ada keterangan rinci di dalamnya. Oh, maaf, materinya ditulis terlalu terburu-buru, kata Kapten Mou cepat. Seperti yang tertulis dalam buku harian si pembunuh membungkus mayat dengan 3 lapis kantong plastik, dan seperti yang diduga, pakaiannya ditutupi dengan lakban. Namun, karena hal ini, kerangka-kerangka tersebut relatif terawat dengan baik, dan dokter forensik dapat dengan jelas membedakan keempat jenazah tersebut. Tapi, Zhao Yu dengan cepat menemukan sebuah masalah. Buku harian si pembunuh hanya menggambarkan satu kasus, tetapi di tempat pembuangan sampah, ada 4 mayat. Bukankah ini berarti? Ya, Kapten Mou mengangguk dan berkata, dalam buku harian yang hilang itu, si pembunuh mungkin telah mencatat 3 kasus pembunuhan lainnya. Kami masih mencarinya satu per satu. Lalu, tanya Miao Ying, apa penyebab kematiannya? Apakah kau masih bisa mengetahuinya? Tidak ada luka luar yang terlihat jelas, kata Kapten Mou. Saat ini, dokter forensik menduga bahwa korban meninggal karena sesak napas. Mereka mungkin dicekik atau dicekik oleh si pembunuh. Tidak ada uraian tentang cara kematian di buku harian itu. Tanya Miao Ying lagi. Kebetulan bagian terakhirnya rusak, kata Kapten Mou dengan menyesal. Teknisi kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Apakah Anda sudah memeriksa sekolah? Zhao Yu melanjutkan bertanya, apakah ada kasus kehilangan serupa di sekolah itu? Apakah ada siswi yang hilang selama periode itu? Ya, Cui Lizu setuju. Kerangka-kerangka itu semuanya perempuan muda. Mungkin mereka adalah siswi-siswi dari sekolah kita. Kalau begitu, kata Zhengke, itu akan menjadi berita besar. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya, kan? Pada saat itu, semua orang menatap Kapten Mou. Kapten Mou mengerutkan kening dan berkata kepada semua orang, saat ini, pihak sekolah masih aktif mencarinya. Namun, menurut beberapa guru senior, Universitas Normal Heyang tidak pernah mengalami kasus mahasiswa hilang sejak berdirinya negara ini. Maksudmu setelah berdirinya negara? Cui Lizu cemberut. Katakan saja tahun 90-an. Keempat gadis yang terbunuh itu pasti meninggal setelah tempat sampah itu ditutup. Maaf, kami masih mengkonfirmasinya, jelas Kapten Mou. Lagi pula, sudah terlalu lama. Ada satu hal lagi yang belum sepenuhnya kupahami, kata Miao Ying. Menurut buku harian si pembunuh, waktu kejadiannya adalah selama liburan musim panas. Ditambah lagi, dia satu-satunya orang di gedung asrama, jadi dia punya kesempatan untuk menculik gadis itu, membunuhnya, lalu membuang mayatnya. Mengenai masalah ini, apakah pihak sekolah punya penjelasan? Tanya Miao Ying, siswa mana saja yang pernah tinggal di Menara Xia sebelumnya. Mereka pasti punya catatan yang jelas, kan? Lagi pula, ada mahasiswa di asrama yang tidak pulang ke rumah selama liburan. Bagaimana mungkin pihak manajemen sekolah tidak mengingatnya? Jika kita memeriksa catatan, dapatkah kita, dengan mudah menemukan orang ini? Ya, Cui Lizu setuju. Buku harian itu menyebutkan pekan olahraga universitas. Bisakah kita menentukan tahun berapa? Lagi pula, karena dia takut siswa jurusan olahraga akan kembali ke sekolah lebih awal, maka dia pasti bukan siswa dari jurusan olahraga.